Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Baik, bagaimana kabarnya ikhwan akhwat yang hadir di sini? Kaifa halukum? Nah, Alhamdulillah. khairin walhamdulillah. Wal kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Bagaimana perayaan Agustusnya? Meriah ya di daerah masing-masing. Alhamdulillah. Ya. Bikulli farahin. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kemarin kita telah selesaikan materi ke-8. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang ke-9. Kelas muda belajar insya pertemuan ke-9. Pada materi yang ke-9 ini kita akan eh, mempelajari tentang paragraf. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga ada paragrafnya. Dalam satu paragraf itu mengumpulkan beberapa kalimat yang masih cakupan ide pokoknya sama. Al-fiqratu artinya paragraf. Beda dengan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf itu artinya paragraf. Al-fiqratu paragraf. Kalau al-fiqratu pakai kaf itu pemikiran atau pembahasan. Pembahasan yang di situ menggunakan pemikiran. Kalau pakai kaf artinya paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang mencangkup satu ide pokok. Pengetahuan tentang penulisan paragraf merupakan pintu masuk untuk menuju ke pembahasan penulisan makalah atau karya tulis. Oleh karena itu, mengetahui sesuatu yang memiliki korelasi erat dengan paragraf, baik secara umum ataupun secara detail, sangatlah penting dan patut diperhatikan oleh penulis. Ya, berarti ketika menulis satu paragraf itu harus saling berhubungan. Jangan sampai di situ ada beberapa ide pokok, kemudian dijadikan satu paragraf yang panjang. Padahal seharusnya bisa dipisah menjadi beberapa paragraf. Ya. Dan ketika ada susunan kalimat, banyak kalimat yang di situ masih satu ide pokok, jangan dipisah, jangan dijadikan paragraf-paragraf yang kecil. Nggak apa-apa, buat paragraf yang panjang karena apa? Karena masih satu ide pokok. Berikut ada beberapa faedah yang amat penting untuk diketahui, dipetik dari kitab At-Tahrir Al-Arabi, yaitu panjang pendek satu, panjang pendeknya suatu paragraf memiliki ikatan yang amat erat dengan ide pokok. Jika ide pokok yang dibahas itu ringan dan mudah, maka penulisan paragraf menjadi pendek. Begitupun sebaliknya. Kalau ide pokoknya luas, ya maka paragrafnya bisa panjang. Dan nggak masalah kalau misalnya satu paragraf panjang, satu paragraf pendek itu tidak masalah dalam penulisan yang tidak resmi, tidak ilmiah. Adapun dalam karya ilmiah, misalnya membuat jurnal, membuat skripsi, tesis, disertasi dalam bahasa Arab, maka harus seragam, ya. Seragam, pendek-pendek, semua panjang-panjang, semua jangan panjang pendek, harus lebih diselaraskan, jangan acak-acakan. Kalau tapi kalau cuma dalam kisah-kisah cerpen ataupun biografi dan selainnya, misal seperti itu tidak masalah. Satu paragraf harus fokus kepada satu ide dasar. Hmm. Jangan sampai satu paragraf tapi tidak fokus ke satu ide dasar, melainkan bercabang-cabang. Seperti ya,
Jika kamu ingin menceritakan tempat kursus Al-Azhar dari segi fasilitas. Fasilitas itu berarti ya tempat-tempatnya di situ, kemudian yang mendukung untuk belajar, dan lain-lainnya. Cukup kamu membahas ide dasarnya saja, yaitu fasilitas. Kalau memang ide pokoknya fasilitas, maka yang dibahas hanya fasilitasnya saja. Pokoknya, pokok pembahasannya hanyalah fasilitas. Nanti kalau mau buat misalnya membahas yang lain, pelajaran-pelajarannya, buku-bukunya, pengajarnya, buat paragraf-paragraf yang lain. Jangan satu paragraf terlalu banyak cabang. Padahal itu seharusnya bisa menjadi beberapa paragraf. Maka dari itu, janganlah menulis sesuatu yang terbesit dari benakmu dengan membahas proses mengajar. Nah, tidak setiap yang terbesit di benak kita langsung kita tulis di situ. Harus ada gagasannya, ide pokoknya. Jangan ketika membahas fasilitas tiba-tiba membahas proses mengajar. Kan nggak nyambung. Latar belakang staf mengajar. Ustadz ini sifatnya seperti ini, berasal dari kota ini. Nah, itu kan nggak nyambung dengan fasilitas. Harusnya itu dibahas pada paragraf yang lain. Buku-buku yang dipelajari di sana itu tidak termasuk fasilitas. Dan hal-hal lain yang tidak masuk dalam inti pokoknya yaitu tentang fasilitas. Baru setelah selesai membahas fasilitas, boleh kamu membahas hal lainnya dengan membuat paragraf baru. 3. Antara kalimat yang satu dengan yang lain saling memiliki keterkaitan. Nah, tentunya karena masih dalam satu paragraf, ide pokoknya sama, maka harus ada keterkaitan. Kalau tidak berkaitan, ya ada kalanya dia dibuat paragraf yang baru atau tidak perlu dicantumkan di situ. Ya, karena nggak nyambung dengan ide pokoknya. Yakni seorang penulis harus terus menjaga hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ide pokok dari awal sampai akhir paragraf. Dan jangan terjerumus ke dalam lubang pembicaraan lain yang dapat memalingkan konsentrasi pembaca sehingga tidak mendapati inti dari ide pokok yang dibicarakan. Contoh, ya. Seorang penulis ingin menggambarkan fasilitas yang tersedia di tempat kursus Al-Azhar Pare. Setelah menyebutkan fasilitas yang ada di Al-Azhar, tanpa disadari ia menjelaskan begitu detail tentang salah satu fasilitas yang ada, misalkan WiFi. Kan cukup sebenarnya dia menyebutkan dalam menjelaskan fasilitas yang ada di Al-Azhar, misalnya ada WiFi-nya 24 jam, ada tempat belajar yang nyaman, misalnya seperti lingkungan yang mendukung. Tidak perlu menjelaskan tentang model WiFi-nya. Oh, ini WiFi 5, WiFi 6, WiFi yang macam mana. Biaya yang harus dibayar per bulannya berapa dan hal-hal lainnya. Nggak nyambung providernya. Itu nggak perlu dibahas. Itu nggak perlu. Itu cukup kita sebutkan misalnya tentang WiFi ya sudah. Sebutkan bahwa di Al-Azhar ada WiFi-nya 24 jam. Misalnya. Ya sudah cukup. Nah, hal seperti inilah yang dapat membuat pembaca menjadi bingung karena ia tidak mendapati ide pokok ada pada paragraf. Harusnya selesai dengan menyebutkan apa saja fasilitasnya, malah ada yang dibahas terlalu detail tentang WiFi-nya, jenisnya, biayanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan WiFi-nya. Nah, kan itu nggak perlu. Kita bukan provider WiFi yang ingin masang WiFi kemudian menjelaskan kepada customer, bukan. Kita cuma ingin menjelaskan fasilitas di Al-Azhar misalnya untuk cerpen ataupun ke teman kita dengan bahasa Arab. Ya sudah, sebutkan saja apa saja fasilitasnya tanpa perlu mendetail. Adapun cara membuat paragraf agar lebih mudah adalah dengan menceritakan tentang sesuatu. Apa saja, something, atau tentang kepribadian seorang, someone. Kita bisa membuat paragraf yang membahas sesuatu atau membahas seseorang. Kita bahas dulu tentang sesuatu, tentang benda.
Contoh paragraf yang menceritakan tentang sesuatu, something. Al-fikratur ra'isiyah. Pemikiran yang inti atau pembahasan yang inti, pokok pikirannya, ide pokoknya adalah idaratul ma'had, kantor pondok. Di sini jelaskan cukup panjang tentang kantor pondok. Mungkin ada di antara yang hadir di sini ingin belajar membaca. Di sini nggak ada harokatnya ya, istilahnya gundul. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja nanti saya koreksi. Setelah itu Oh, saya baca ulang. Silahkan. Ustaz. Ana, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bentar saat ngambil kacamata. Iya. Kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Taqa'u idaratul ma'hadi syarku masjid baitur rahman. Wah, Syarqa di fathah. oh, nah. Taqa'u idaratul ma'hadi syarqa masjid baitur rahman. Wahya ibaratun an markazi tadbiris syu'uni tarbawiyah wa ri'asati tarbiyati nasya'atil ma'had. Wa fiha Nasyatatil ma'had. nasyatuna nasyatatil ma'had. Wa fiha janahun khosun li raisi syu'unil ma'hadi sa'adatil ustaz muslihin. Wa ala muqarrabatin minhu maka Makorobatin. Makorobatin. wa ala makrobatin minhu makatibu wa karasiyu khosotan wa ba'dul Khosotun. Khosotun. oh ya khosotun wa ba'dul ajhizati al elektroniyati lil muwazzafina alladzina yaqumuna biwajibihim ala madaril ayyamid dirasiyah wa tadharu amamal a'yun lawhatul i'lanati wa hiya takadu an tamla'a kullal judron bima fiha min ma'lumatin muhimmatin haula ikhsaiyatin adadat tullabi wal asasi Adadit tullabi. adatit tullabi wal hisasi Iya. Terus ke bawah. ad-dirasiyati wa sijlil asma'il mudarrisina wa ba'din nizamil qararati wa kasfil ghiyabi wa takhtitat. Ya, baik. Nah, secara umum bacanya sangat bagus ya, hanya sedikit tadi yang salah. Ya. Sekarang akan saya baca ulang. Idaratul ma'had, kantor pondok. Taqa'u idaratul ma'hadi syarqa masjidi Baitur Rahman. Wahya ibaratun an markazi tadbiri syu'uni tarbawiyah. Wa ri'asati tartibi nasyatatil ma'had. وفيها جناح خاص لرئيس شؤون المعهد سعادة الأستاذ مصلحين وعلى مقربة منه مكاتب وكراسي خاصة وبعض الأجهزة الإلكترونية للموظفين الذين يقومون بواجبهم على مدار الأيام الدراسية وتظهر أمام الأعين لوحات الإعلانات وهي تكاد أن تملأ كل الجدران بما فيها من معلومات مهمة حول إحصائيات عدد الطلاب والحصص الدراسية وسجل الأسماء المدرسين وبعض النظم والقرارات وكشف الغياب والتخطيطات. Baik, ya sekarang akan saya baca sedikit-sedikit sambil saya artikan. Taqa'u idaratul ma'had. Kantor pondok berada. Taqa'u di sini artinya berada, bukan jatuh ya. Kalau dalam menunjukkan tempat itu artinya berada atau bertempat. Syarqa. Ya, saya baca dari nasab karena dia menjadi dzaraf.
syarqa masjidi Baitir Rahman. Syarqa, apa artinya syarqa? Ya, berada di timur. Timur. Timur Masjid Baitir Rahman. Nah, sebelah timurnya Masjid Baitir Rahman. Wahya ibaratun an markazi tadbir syu'un at-tarbawiyah. Apa artinya? Dan dia adalah sebagai Ya, tempat pelatihan syu'uni, kegiatannya Ustaz. iya urusan-urusan gitu. Kan? Tarbawiyah, At-tarbawiyah pendidikan. pendidikan. Jadi Idaratul Ma'had, kantor Ma'had ini merupakan tempat yang dijadikan pusat untuk mengatur urusan-urusan pendidikan. Wa ri'asati tartibi nasyatatil ma'had. Dan apa artinya? Warung Isa itu pusat ya Ustaz, kayak pimpinan ya. Riasah itu ya kepemimpinan atau kepala. Ya, tertib itu urutan Urutan. Nasyatat urutan itu kegiatan kegiatan-kegiatan pondok. ma'had. Kegiatan-kegiatan ma'had, kegiatan pondok. Hmm. Dan menjadi pusat atau di situ dilaksanakan kepemimpinan untuk mengatur kegiatan-kegiatan pondok. Wafiha, dan di dalam kantor tersebut janahun khas. Apa artinya janahun khas itu? Di sisi atau di bagian sayap. Ya. Janah itu arti asalnya adalah sayap. Nah, di sini adalah dia divisi khusus liroisi syu'unil ma'had. Untuk pimpinan urusan pondok. Pimpinan urusan pondok. Sa'adatil ustadz muslihin. Nah, biasanya orang Arab itu mendapatkan kata sa'adah ataupun semisalnya samahah. Nah, yang artinya itu ya terhormat gitulah, Yang mulia. yang mulia. Nah, sebagaimana kalau dalam bahasa Indonesia itu kiai misalnya. Panjenenganipun. Ya. Romo Yai. Al ustadz muslihin, ustadz muslihin. Wa ala maqrabatin minhu, Tangan bagi. Dan yang dan dekat darinya, di dekatnya Dekatnya ada meja, ada maka meja-meja, tibu wa karasi kursi-kursi ada meja-meja dan kursi-kursi yang khusus, khusus. Wa ba'dul ajhizati elektroniyah lil muwazzafin, dan sebagian lemari ya Ustaz. bukan lemari, perangkat. Perangkat. Al-ajhizah itu jamak dari jihaz, yang Oh, artinya perangkat elektronik. Nah, seperti misalnya laptop, komputer, telepon, dan semacamnya. Lil muwazzafin, Untuk karyawan untuk karyawan-karyawan alladzina yaqumuna biwajibihim, yang melaksanakan yang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas mereka ya. ala madaril ayyam ad-dirasiyah, Madari apa ya? selama proses hari-hari mengajar, hari-hari aktif pembelajaran. Wa tazharu amamal a'yun, dan nampak Di depan mata. di depan mata-mata, ya. Maksudnya di situ nampak di depan mata, di tempat yang mudah terlihat, maksudnya seperti itu. papan pengumuman. Ya, lauhatul i'lanat, papan-papan Pengumuman. wahia takadu antamla'a kullal judran, Dia hampir memenuhi dinding-dinding. hampir memenuhi setiap dinding-dinding. Hampir di setiap sisi dinding ada papan-papan pengumuman, hampir penuh. Bima fiha, dengan yang ada di dalamnya, apa saja atau dengan yang ada di dalam papan pengumuman tersebut, min ma'lumatin muhimmah, Ada dari informasi yang penting. ya, informasi-informasi yang penting, haula ihsaiyati adadi tullab, Sekitar yang berkaitan tentang jumlah murid.
ya jumlah murid-murid ihsaiyat itu sensus ataupun ya ringkasan. Ada beberapa misalnya tulabnya ini ada berapa siswa putra, siswa putri, siswa yang mukim, siswa yang tidak mukim dan seterusnya. Habis Ihsaiyat. Jadi perhitungan siswa secara detail itu ihsaiyat. Wal hisos ad-dirasiyah. Dan apa itu hisos? jadwal Hisos, hisos bukan jadwal, hisos itu mata pelajaran. Al hisos ad-dirasiyah artinya mata pelajaran. pelajaran Wasijil li asma'il mudarrisin. dan nama-nama guru. Ya, catatan nama-nama juru, nama-nama guru, atau laporan nama-nama guru. Portofolio guru-guru. Wa ba'din nuzumi. Dan sebagian Dan Yang sebagian peraturan-peraturan wal kororoti dan kororot dengan ikrar ya. nuzum sama. Ya, peraturan. Artinya peraturan. aturan yang ditetapkan. Ya, ketetapan-ketetapan, peraturan dan ketetapan. Ya, kurang lebih sama. Wakas fil ghiyab dan Daftar absen, absensi. absensi. Wat takhtitat, rancangan, visi misi, rancangan untuk langkah ke depan, visi misinya. Ya, baik di sini kita lihat paragraf dimulai dengan ya paragraf mulainya bukan sama dengan yang bawah ya. Di sini ada space-nya, ada jaraknya dari pinggir ke jarak, cara penulisan paragraf seperti itu. Kemudian kita lihat di sini menjelaskan tentang kantor pondok dengan sangat detail dan tidak ada yang keluar dari pembahasan. Hanya dijelaskan di situ kantor pondok letaknya di mana, di dalamnya ada apa saja dan ya secara ringkas. Itu pun tidak dijelaskan misalnya siapa sih yang mimpin di situ secara detail ya cukup sebutkan nama saja Sa'adatul Ustadz Muslihin. Tidak disebutkan di mana dilahirkan, kemudian di mana dia belajar, nggak perlu. Di sini disebutkan di dalam kantor ada meja-meja, kursi-kursi, ada perangkat elektronik, ya gitu saja. Nggak perlu dijelaskan mereknya apa, misalnya laptopnya merek apa, komputernya merek apa, nggak perlu. Kemudian dijelaskan ada papan-papan pengumuman. Nah, apa saja di situ yang tercangkup secara umum, ya ada jumlah siswa, kemudian pelajaran-pelajaran yang diajarkan, nama-nama pengajar, sebagian peraturan-peraturan ketetapan absensi dan visi misi. Cukup seperti itu, tidak perlu menjelaskan secara lebih detail. Misalnya di sini disebutkan semua siswanya, ya nggak perlu. Disebutkan semua pelajarannya, nggak perlu. Disebutkan semua nama pengajar, disebutkan semua peraturan, ketentuan, absensi, apa saja di sini diisi semuanya, visi misinya. Itu nggak perlu disebutkan di sini, karena itu bisa disebutkan nanti di paragraf yang berikutnya. Di sini hanya fokus membahas tentang idaratul ma'had, kantor dari pondok. Mungkin dalam sebagian negara menggunakan istilah ya, menggunakan istilah lain, bukan idaratul ma'had, tapi maktab ya, maktabul ma'had. Maktab dengan idarah itu artinya sama. Kalau kantor di bahasa Arab menjadi maktab, maka meja-meja bukan makatib. Ya, meja-meja nanti menjadi tawilat. Tergantung ya negara mana yang menggunakan tersebut. Atau kebiasaan masyarakat di situ menggunakan istilah apa. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan ke paragraf yang berikutnya. Silahkan.
Ustaz mau nanya, Ustaz. Kalau Ya, tadi kan mata pelajaran itu eh, bisa hiso dirosah dirosiah. Kalau madatul dirosiah bisa nggak, Ustaz? bisa Sama ya? sama. Oh iya. Syukran, Ustaz. Kalau madah atau mawad itu artinya mapalnya, mata pelajarannya. Tapi kalau hisosnya ini jam belajarnya, Oh jangan. jam belajar. Misalnya Senin sampai Jumat, kemudian ini jam pertama jam berapa, jam 2 jam berapa, jam ketiga jam berapa, semacam itu. Nah, Baik, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke paragraf berikutnya yang menjelaskan tentang someone, seseorang. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh paragraf yang menceritakan tentang kepribadian seseorang atau menceritakan tentang biografi seseorang. Someone, seseorang. Al-fikratur ra'isiyah. Ide pokoknya adalah tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kita jelaskan tentang Imam Ghazali. Dalam menjelaskan tentang Imam Ghazali, kita boleh menjelaskan tentang namanya, kemudian keilmuannya, gelar-gelarnya, eh, muridnya, gurunya, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh membahas biografi muridnya, biografi gurunya, ya tidak. Tapi kita tetap terfokus pada eh, pembahasan tentang Imam Ghazali. Beda nanti kalau ingin menjelaskan tentang muridnya atau gurunya secara lebih detail, kita buat paragraf baru. Sedangkan di paragraf yang ini, karena Al-Fiqrah Ra'isiyah, ide pokoknya adalah Imam Ghazali, maka kita cukup menjelaskan tentang Imam Ghazali saja. Apakah di antara hadirin ada yang ingin membaca? Silahkan. coba ya Ustaz. Ya, Tapi masih meraba. nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikratur Raisiyatu. Al-Imamul Ghazali. Kan al-Imamu Abu Hamidin Muhammadu bin Muhammadu bin Muhammad Muhammadu benu Muhammad. Muhammadu bin Muhammadul Ghazali Romzan min Romuzan Romuzin Rum, Rumuzi, min Romuzi ulama ul Islami wakan ulama il Islami, ulama il Islami kan wakanzan min kanuzil kunuzi, kunuzi, kunuzil hodor hodoroti hadoroti ya Ustaz? ya hadarati, Hadoroti wa fi kulli majalin min majalatil ilmi kana lahu rahimallahu zakaro fihi zikrun, zikrun oh, fihi, zikrun fihi bidayatan minal fiqhi wa usulihi wa nihayatan, wa nihayatan ila ilmu tasawuf wala
ajaba an za a sita sitahu ya. Situhu, Oh, situhu watobat sama sama'atuhu sum'atuhu, sum'atuhu fi al afaqi muallifatihi al qayyimatit wa qayyimat mu'allafatuhu, wa muallafatuhu al qayyimatun nafi'atu eh, tadawalat tadawalat ya Ustaz ya? ya, Sebentar. Tadawalat fi kulli asrin wa misrin wa qad sajjalat tarikhi bima'i az-zahab apa itu? Say apa ya? Sayroti ya. Sirot sirota sirot hayatihi, sirota kurang ke atas ya Ustaz. Tunggu. ya, Sirota hayatu hayatuhul sirota hayatihi, sirota hayatihil itroti al-atirati, ala atiroti wa masiroti khotohu wa khotohul masirota khutahu, wa masirota khotohul ilmiyati al muzdaharah ya, al-muzdahirah, al muzdahirah wa huwa wa huwa nafsahu nafsuhu, wa huwa nafsuhu haka marohili hayat marahila, marohila hayatuhu syakhsiyat hayatihi, oh, hayatihi, hayati syakhsiyati fi kitab fi kitabihin nafisi al munqazu min al-munkidhi, al munkizi minad dolal hadatsa wala haroja annal urubiyin mu'al maul apa itu Ustaz? Mauluun mula'una, mulauna bidirosatin bidirosatil kutubi al-Ghazaliyati wa yaqra'unaha fi jami'atihim fi anha'il hurbi. ya. Baik, tadi bacaan tadi, walaupun ada beberapa kesalahan, namun tidak banyak, ya. Sudah bagus sekali. Kanal imamu Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin al-Ghazali ramzan min rumuzi ulama'il Islam wa kanzan min kunuzil hadarah. Wa fi kulli majalin min majalatil ilmi kana lahu rahimahullahi dhikrun fih bidayatan minal fiqhi wa usulih wa nihayatan ila ilmi tasawuf. Wala ajab wala ajaba an dha'a situh wa tabat sum'atuh وطابت سمعته في الآفاق ومؤلفاته القيمة النافعة تداولت في كل عصر ومصر وقد سجل التاريخ بماء الذهب سيرة حياته العطرة ومسيرة خطاه العلمية المزدهرة وهو نفسه حكى مراحل حياته الشخصية في كتابه النفيس المنقذ من الضلال حدث ولا حرج أن الأوروبيين مولعون بدراسة الكتب الغزالية ويقرؤونها في جامعاتهم في أنحاء الغرب. Baik, sekarang kita artikan Kanal imamu Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kalau kita menceritakan seorang yang sudah lalu,
berlalu, masanya kita menggunakan kana. Menunjukkan apa? Itu dulu, Sudah lalu fi'il telah berlalu. Kana. lampau. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammadin Ibni Muhammad. Ini Ibnu yang pertama ya. Kita harakati dhammah i'rab rafa' karena mengikuti Muhammadu Ibnu Muhammad. Muhammadi Ibni Muhammadin. Di sini Ibni. Namanya adalah Muhammad, ayahnya juga Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Memang Muhammad saja ya, bukan Muhammad siapa, bukan Muhammad Saifuddin, bukan Muhammad Zaid. Bukan Muhammad Zainal Abidin, bukan ya. Kalau orang Arab itu Muhammad ya Muhammad saja. Kalau misalnya Muhammad Saifuddin itu berarti dia Muhammad, ayahnya Saifuddin, binnya dibuang. Seperti itu orang Arab. Kalau Muhammad namanya hanya Muhammad saja. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia Muhammad ada sambungannya. Jarang kalau Muhammad saja itu kayak jarang. Al-Ghazali terkenal dengan julukannya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu apanya, Ustaz? Al-Ghazali itu ada yang mengatakan artinya itu ya penenun, bukan Ghazal. Ada yang mengatakan tempat tempat tinggalnya. Hmm. Tapi yang lebih Oh, memungkinkan itu tempat tinggalnya. Jadi ketika ulama dijuluki dengan julukan tertentu itu ada kalanya tempat tinggalnya, ada kalanya itu pekerjaannya. Sehingga terkenal dengan eh, julukan tersebut. Karena kalau Muhammad saja ya banyak yang namanya Muhammad. Yang namanya Abu Hamid juga masih banyak. Tapi kalau Abu Hamid Al-Ghazali, nah itu ya hanya itu saja. Yang terkenal itu Imam Al-Ghazali yang terkenal dalam bidang tasawuf dan fikih. Ramzan min rumuzil ulama. Beliau adalah simbol nah, dari simbol-simbol ulama Islam. Dia adalah tokoh yang sangat terkenal di antara para ulama Islam. Bahkan orang Barat pun mengenalnya. Orang yang tidak beragama Islam pun kenal dengan Imam Al-Ghazali. Karena pemikiran-pemikirannya yang sangat terkenal. Wa kanzan min kunuzil hadarah. Apa artinya? Eh, dia merupakan harta yang berharga dari Ya, kanzan itu harta yang terpendam. Nah, asli mana artinya seperti itu. Nah, diibaratkan yang Ghazali merupakan harta yang terpendam, harta karun dari harta-harta hadarah. Apa artinya hadarah? sekarang. hadoro itu di situ peradaban bukan Ustaz? Peradaban. Ya. Harta karunnya peradaban. Di masa tersebut itu menjadi harta karunnya peradaban. Saking berkualitas karya-karya beliau hingga sekarang. Karyanya sangat ditakjubi oleh banyak orang. Sangat dikagumi oleh banyak orang. Wa fi kulli majalin min majalatil ilmi. Dan di setiap majal itu Bidang ilmu. bidang. Majalatil ilmi, bidang-bidang ilmu. Di setiap bidang dari ilmu. Di setiap macam fan ilmu. Kana lahu rahimahullah dzikrun fihi. Beliau memiliki penyebutan dalam ilmu tersebut. Ketika menyebutkan ilmu tasawuf, tentu seorang tidak akan melupakan Imam Al-Ghazali. Dalam fikih, terutama fikih mazhab Asy-Syafi'i, beliau adalah tokoh besar. Dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal-hal yang lainnya. Beliau sangat terkenal. Ilmunya sangat luas. Hidayatan minal fiqhi wa usulihi. Beliau dikenal berasal dari
dari ilmu fikih dan usul fikih. Bagaimana beliau memulai pelajarannya dulu ketika belajar dari fikih dan usul fikih. Wa nihayatan ila ilmi tasawuf, hingga akhirnya mempelajari dan menguasai ilmu tasawuf dan dikenal dengan ilmu tasawufnya. Wala ajaba, dan tidak mengherankan. Ajaba di sini isimnya la, ya. Nah, sehingga kita fathah. Wala ajaba, sehingga tidak mengherankan. An dza'asituhu. Apa artinya dza'asituhu? Sangat sering sekali kita baca ketika membaca biografi ulama. Apa artinya dza'asituhu? Dza'a itu menyebar, populer. Nah, situhu itu nama baiknya, popularitas. Berarti menyebar. Nah, nama baiknya menyebar. Reputasinya sangat masyhur. Nah, kedudukan, ketenarannya diakui oleh banyak orang. Watobat sum'atuhu. Sum'ah dengan sid itu artinya sama. Ya. Nama baiknya itu menjadi harum. Namanya harum. Orang-orang itu mengenal Imam Al-Ghazali dengan baik. Dengan pujian-pujian. Fil afaq. Di seluruh penjuru. Wa mu'allafatuhu, dan karangan-karangannya al-qayyimatu, yang apa artinya al-qayyimah? Yang berharga. Al-qayyimatu yang berharga, an-nafi'atu yang bermanfaat. Tadawalat fi kulli asrin wa misrin. Menyebar di setiap masa dan tempat atau kota. Ya, Misr itu kota. Ya, artinya tempat. Menyebar di setiap masa dan setiap tempat. Di sini saja ya. Kenapa kok misalnya apa hubungannya antara asrin dengan misrin secara makna, ya tidak ada berhubungan. Cuma di sini dari segi lafadz ya, ini dipelajari dalam fana ilmu balaghah fi kulli asrin wa misrin. Dalam setiap masa dan setiap tempat. Artinya seperti itu. Waqad sajjalat tarikhu, dan sejarah telah mencatatkan bima idzahabi, dengan air emas. Ini istilah ya. Artinya dikenang sejarah dengan baik dan tersimpan di sejarah-sejarah yang terkenal. Sirata hayatihil atirah, perjalanan hidupnya, kisah hidupnya al-adirah, yang harum, yang wangi. Wa masirata khutahu al-ilmiyah, dan perjalanan langkah-langkah keilmuannya al-muzdahirah, yang harum, yang terkenal. Wa huwa nafsuhu, dan beliau sendiri, kita baca di sini nafsuhu karena dia menjelaskan taukid, menjadi taukid dari wahwa nafsuhu. Wahwa nafsuhu, dan beliau Al-Imam Al-Ghazali dengan sendirinya haka marahila hayatihi, menjelaskan marahila hayatihi. Apa artinya? Tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan yang telah beliau lalui, perjalanan hidupnya semasa masih kecil, kemudian menjadi lebih besar, lebih dewasa, hingga pada akhirnya menjadi ulama yang sangat terkenal dalam bidang tasawuf. Marahila hayatihi syakhsiyah, tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan selama kehidupan beliau pribadi. Fi kitabihin nafis, dalam kitabnya, apa arti an-nafis? Yang indah. Yang berharga. Kitabnya
An-nafis yang berharga. Al-munqiz minad dolal. Ada yang tahu artinya? Yang menyelamatkan Menyelamatkan dari dari kesesatan. Nah, kesesatan. bukan artinya beliau pernah sesat, ikut aliran sesat. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah kesesatan tujuan. Waktu belajar awalnya itu tidak ikhlas. Mencari dunia. Dengan tujuan-tujuan duniawi ya. Sehingga beliau belajar tambah-tambah ilmunya hingga akhirnya bisa ikhlas. Al-munqidh minadh dhalal, menyelamatkan dari kesesatan. Kesesatan-kesesatan yang disebabkan karena niat-niat yang salah. Niatnya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Dikisahkan dulu Imam Ghazali ya, ini sedikit keluar ya. Tapi saya kisahkan kenapa beliau sampai mengarang ini. Karena waktu kecilnya beliau itu belajar untuk mendapatkan makan siang gratis atau makan gratis di sekolahan tersebut. Tujuannya itu belajar. Dia belajar ke sekolah biar dapat makan gratis, bukan untuk mendapatkan ilmu. Itu kan salah itu, niat yang salah. Kalau sekarang MBG ya, dulu juga ada di masa Imam Ghazali. Namun akhirnya beliau bertaubat dan menyesali niatnya tersebut. Dan beliau mengatakan, saya dulu mencari ilmu untuk mendapatkan dunia. Akan tetapi ilmu itu tidaklah mau kecuali jika niatnya ikhlas karena akhirat. Beliau tetap belajar dan ilmu itu menghantarkannya kepada keikhlasan. Hadis wala haraj. Nah, ini. Hadis wala haraj. Silahkan bicarakan tentang Imam Ghazali dan tidak masalah. Artinya apa? Ini masih sedikit sekali tentang biografi Imam Al-Ghazali, masih sangat banyak tentang beliau yang bisa disebutkan. Misalnya guru-gurunya yang sangat masyhur juga, murid-muridnya, kemudian kitab-kitabnya. Annal Arabiyyin mula'una bidrasatil kutubil Ghazaliyah. Bahkan orang-orang Eropa itu mula'un. Apa artinya mula'un? Kagum. Mula'un itu kagum. Terheran-heran. Bidirasatil kutubil Ghazaliyah. Mereka kagum dan cinta mempelajari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Wa yaqra'unaha, dan membacanya, membacakannya fi jami'atihim, dalam kampus-kampus universitas-universitas mereka, fi anha'il gharb, di penjuru Eropa Barat, Barat. negara-negara Barat. Kenapa disebutkan Eropa? Kenapa nggak disebutkan misalnya Arab ataupun negara-negara ASEAN ya? Karena mereka saja mau dan cinta terhadap karangan-karangan Imam Al-Ghazali, maka hendaknya kita juga seperti itu. Jangan sampai kita yang seagama dengan Imam Al-Ghazali malah tidak mau membaca karya-karyanya. Orang-orang Eropa yang membaca karya Al-Ghazali itu bukan orang Muslim saja. Orang non-Muslim pun mengarang, atau bukan mengarang, membaca, menelitinya, membuat karangan tesis, jurnal yang berdasarkan dengan ilmu tasawuf yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Tasawuf kan mengajarkan ketenangan jiwa ya, menghadapi musibah, menghadapi cobaan, menghadapi cacian orang. Itu juga dipelajari di Eropa, di Barat. Mereka saja mau mengkaji karya dari Imam Al-Ghazali, maka lebih-lebih kita ya, seharusnya lebih semangat dalam mempelajarinya. Jadi ini adalah ide pokok yang berkaitan tentang kepribadian seseorang. Boleh setiap dari kita misalnya menjelaskan tentang sesuatu yang ada di rumah kita, di pondok kita, di kota kita, atau tentang kepribadian kita sendiri. Kita, ibu kita, ayah kita, guru kita. Boleh kita ceritakan dalam bentuk semacam ini. Atau ulama yang kita kagumi, buat seperti ini. Buat sendiri ya, bukan menyalin. Kalau menyalin itu tidak mengasah kemampuan untuk
insya. Atau bisa misalnya kita tulis dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu kita terjemahkan ke bahasa Arab dengan uslub bahasa Arab tentunya. Bukan dengan uslubnya Indonesia, bukan dengan tata cara Indonesia. Baik, apakah sampai sini ada yang tanyakan? Ustadz, maaf, tadi saya kurang ini. Ada tugas ya Ustadz? Yang kemarin Enggak, yang sekarang ini ada tugas ya? tidak ada tugas, tidak ada. Tapi Oh, kalau misalnya mau membuat, silahkan. Nanti bisa saya koreksi sebentar, kemudian saya kasih masukan. Kan namanya kelas insya, kelas mengarang. Jadi ya sekalipun tidak saya haruskan, kalau misalnya punya keinginan kuat untuk mengarang, untuk insya, silahkan. nah, Ustadz. Itu kalau tentang kegiatan sehari-hari apa itu boleh kan Ustadz? Boleh, boleh. Oh, nah. Al-a'mal al-yaumiyah, kegiatan sehari-hari, pekerjaan, tentang sesuatu boleh. Yang penting dalam bidang yang kita kuasai, sehingga kita bisa menyebutkan paragraf yang sempurna. Tidak saya haruskan ya, tetapi seandainya ada yang berminat untuk menulis, ya itu sangat sangat bagus. Nanti akan saya koreksi dan saya kasih Saya ada masukan. Ustadz. Saya ada Ustadz pernah menulis. Nah, ya, baik yang pernah ditulis ataupun akan ditulis ya, silahkan nanti dikirimkan untuk besok kita koreksi dan saya kasih masukan. Nah, Ustadz, insya Allah. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada Ustadz. Ya. Baik, saya rasa cukup sampai sekian di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan ya Ustadz. Amin wa iyyakum. Ma'assalamah. Ilan